Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube ini, yang mana channel ini yang mengikuti Madatu adalah Mang Otong dan tentunya Cindo Channel. Di sini Madatu berpesan kepada sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, ikuti terus perjalanan Mbak Datu dengan cara like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Kami akan berikan video yang menarik, yang memukau, dan ambillah sisi baik dan buang sisi buruk dari video yang kami berikan kepada sahabat-sahabat semua. Dengan kalian mengelek video Madatu ini dan berkomentar, subscribe, maka sama saja kalian sudah sama-sama berbuat baik untuk menumpas kejahatan. Like video dari Madatu ini artinya kami Madatu akan berpartisipasi memberikan karya-karya yang terbaik yang bisa kalian nikmati. Dengan kalian berkomentar, maka itulah satu bagaimana kita sharing pendapat sahabat-sahabat semua akan bisa membantu Madatu dalam memerangi kezoliman di muka bumi ini. Subscribe itu gratis dan tidak ada bayaran. Dengan kalian men-subscribe dari channel dari Madatu ini, channel yang mengikuti Madatu seperti Cindo Channel, seperti Mang Otong atau Turimba, sama saja kalian tidak akan pernah ketinggalan dengan video-video terbaru dari Madatu. Itulah yang Madatu harapkan kepada sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Bagi sahabat-sahabat yang ingin hidupnya sehat bersama madu, Madatu akan sediakan madu untuk kalian semua. Ya, jangan sungkan-sungkan karena memang sehat itu sangat mahal harganya. Jangan kita berobat setelah kita sakit, lebih baik menjaga daripada mengobati. Itu saja yang Madatu sampaikan kepada kalian. Dan Madatu berpesan kepada sahabat-sahabat semua, selalu tegakkan sholat dan perbanyaklah bersalawat. Karena dengan sholat dan bersalawat, kita insya Allah kita akan terhindar dari segala mara bahaya, cobaan, dimurahkan segala rezekinya, dan tentunya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Di kesempatan sore ini Madatu ingin bercerita pada kalian semua atas apa yang kalian pernah WA Madatu tentang kejadian-kejadian yang saat ini sungguh luar biasa ya. Bung Laga dan Mesa ini sudah merajalela, bahkan dia sudah mempengaruhi semua spiritual. Bahkan Ki Uyut Natorogo ini tidak mungkin kita Madatu bisa menasihatinya lagi karena Ki Uyut ini memang sudah tersirap sama mereka ini. Jadi untuk mengobati Ki Uyut ini kita harus memerlukan yang namanya air suci. Air suci itu ya mungkin kalau kita katakan seperti air zam-zam ya, yang itu ya ada air zam-zam di wilayah kita ini, namun mungkin harganya cukup mahal. Namun kita akan tetap berusaha, semoga Ki Uyut ini bisa kita sadarkan. Nah, di kesempatan sore ini kita akan menunggu, sebenarnya kita menunggu kedatangan saudara-saudara kita seperti Oppo, katanya dia akan datang kemari. Namun kita tunggu saja. Kebetulan Madatu habis menunaikan sholat asar ya. Ya alhamdulillah, kita tunggu saja. Mudah-mudahan beliau akan datang. Salatullah salamullah
salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah di akhir badrimu ya Allah salatullah salamullah ala yasir habibillah. Sepertinya Madatu mendengar langkah kaki. Apakah ini mampu? Coba kameramen, bisa kita lihat siapa yang datang, karena katanya memang Oppo akan datang. Subhanallah, siapa yang akan datang? Mudah-mudahan ini tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Mulak. Ya. Saya Bulaga Madatu. Ya. Mulak. Allah. Tinggi sekali nih gubuk. Ya, sengaja Madatu meninggikan gubuk ini. Oh iya. Bagaimana kabarnya Madatu? Kabar baik. Ya, mohon maaf saya tidak puasa. Madatu masih puasa Raja. Madatu masih berpuasa. Aku ingin bertanya kepada Bung Laka. Tujuan apa kau datang? Kok pertanyaan Madatu seperti itu? Sedangkan saya hanya silaturahmi Madatu. Ya, aku terima silaturahmi. Tapi nadanya ketus seperti itu Madatu. Bung Laka, aku juga sama seperti itu. Kita sama-sama manusia. Apabila di satu sisi kita membohongi orang lain, maka orang yang dibohongi itu akan sakit. Ya, munafiklah orang itu. Ya, benar. Apakah kau tidak merasakan hal seperti itu? Saya tidak pernah merasakan, mungkin ada rekan-rekan kita Madatu yang menggunting dan melipatan Madatu seperti itu. Bung Laka, ku ingatkan kepada Bung Laka. Sudah banyak skreber-skreber yang sudah bicara pada diriku Bung Laka tentang kebijakan. Abaikan saja Madatu. Yang penting Bulaga seperti yang kau lihat masih sederhana, tidak pernah macam-macam. Madatu kan tahu saya menangis kemarin 2 hari yang lalu. Aku tersentuh dengan tangisan. Kenapa? Aku tersentuh dengan tetesan air mata. Hanya karena segelintir sastra kok Madatu percaya. Bung Laka, maaf. Mereka bukan sekedar bicara, tapi memberikan satu video tentang kejahatan ini. Mungkin itu hanya segelintir yang empati hanya dengan Madatu dan menjatuhkan harga diri martabat. Aku Bulaga tidak saja. percaya dengan kata-katamu lagi, Bung Laka. Untuk saat ini dan kedepannya aku tidak akan pernah percaya lagi Iya. apa yang pernah kau ucapkan. Karena kau lain dari mulut, lain dari hati. Kau seolah-olah berbicara tapi tidak pernah kau pikirkan dengan perkataan yang sudah keluar dari mulut. Ini jujur Madatu. Apa? Jauh dari lubuk hati Bulaga yang paling dalam tadinya sudah percaya dengan Madatu. Subhanallah. Sosok panutan, sosok figur yang patut digugu dan ditiru. Subhanallah. Tapi saya tidak menyangka begitu cepatnya, hanya 2 hari Madatu sudah berubah haluan. Tidak percaya dengan Bulaga. Bung Laka, jangan kau sering berbohong kepada orang lain. Seharusnya kau mengerti apa kata-kata. Kau sudah membohongi dengan tobat yang kau katakan. Aku sudah tidak akan percaya lagi Bung Laka. Dengan kata-kata. Saya tidak menyangka sama sekali. Ternyata Madatu yang kenal selama ini punya sifat yang mudah percaya dengan orang tanpa menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Harus apalagi aku menyaksikannya Bung Laka. Mereka tidak hanya sekedar berkata, tapi memberikan video-video atas apa yang kau lakukan, atas apa perbuatanmu. Terserah mereka bilang apa Madatu. Saat ini saya tidak pernah menanyakan bagaimana, apakah masih mau dijual ke semua, tidak pernah kan.
Mulaka hanya silaturahmi kita ngobrol. Karena pada saya perhatikan tidak ada satupun yang mau mengajak ngobrol pada Aku sudah tahu dengan apa yang akan kau lakukan saat ini. Aku paham, Bung Laga. Makanya sekarang aku berpendapat bahwa kau ini ibarat api di dalam sendang. Kau akan menjatuhkan Mandatu secara perlahan. Aku pastikan itu. Saya tahu Madatu punya terawangan keilmuan kesaktian tingkat tinggi Madatu. Tapi jangan sampai Madatu terkecoh oleh omongan-omongan di luar Madatu. Cukup, Bung Laga. Kau berkatalah jujur. Berkatalah dengan jujur. Karena tidak mungkin, Bung Laga. Tidak mungkin kau tidak memiliki hati. Aku katakan kepadamu, Bung Laga, sampai kapan lagi kau harus seperti ini? Apakah kau tumpuk dosamu setinggi gunung ini? Percuma Madatu. Walaupun saya menangis dengan air mata yang tulus mulus, sahabat-sahabat pun tidak percaya dengan Bung Laga. Bagaimana mereka akan percaya? Aku pun tidak akan pernah percaya lagi pada dirimu, Bung Laga. Setelah apa yang kau perbuat dengan mereka. Sekarang aku tanyakan kepadamu, bagaimana keadaan Matomblo? Oh, itu gara-gara Matom. Kan Nah. begini ceritanya. Perlu Bung Laga ceritakan. Bung Laga. Bung Laga sebenarnya ingin menemui Madatu. Tapi di perjalanan Bung Laga bertemu dengan Matomblo. Bung Laga katakan mau kemana Matomblo? Mau pergi katanya ke Jawa katanya kan. Bung Laga hanya menanyakan kok Matomblo lepas dari tanggung jawab. Jadi Kan- kau rampas. Sabar Madatu. Matomblo kita ketahui kan dia ketua dari Marbot Bambu Salam. Nah kalau dia meninggalkan sebagai Marbot, di mana rasa tanggung jawabnya itu? Dan tas itu kemana? Tas dan sertifikatnya saya simpan Madatu. Nah, Saya takut jatuh ke pendekar Sudah, berwatak Bung Laga. jahat itu. kau sudah. Sekarang ada satu pertanyaan lagi yang aku ucapkan Apa? kepada Kalau diri. saya tahu saya akan jawab Madatu. Bagaimana dengan Kiramban dan Ompok yang kau temui? Nah inilah sebuah kehidupan yang penuh dengan onak dan duri. Seharusnya kita terjang kerikil-kerikil dan ranjau-ranjau itu Madatu. Pintar sekali. Semakin lama kita semakin untuk kita mempertahankannya, semakin orang-orang luaran ini ingin menghancurkan diri kita Madatu. Subhanallah. Pintar Bertanya sekali aja. kau berbicara, Bung Laga. Madatu, Kau pintar bersilat lidah, Bung Laga. Bung Laga bukanlah pujangga yang pandai sekali merangkai kata-kata Madatu. Bung Laga Bung hanya Laga. seperti inilah Madatu. Walaupun baju ini rompek Madatu. Memang, Bukan belian baru, ini baju-baju Memang lawas pantas. Madatu. ya, aku paham. Memang pantas kau dijuluki. Bujang. Kau lihat. Kau lihat. Kau lihat gunung ini. Betapa tingginya gunung. Iya, itu lembah Ngarai. Apakah di bawah rumpunan bambu itu Pak Madatu? Bung Laga. Kau sudah menampakkan kaki di wilayah. Aku yakin kau akan merencanakan sesuatu. Aku yakin sekali. Malahan saya ketemu dengan Mahesa Madatu. Dia sempat menangis di pangkuan Bung Laga. Dia menyesali perbuatannya Madatu. Dia tidak mau lagi ibaratnya terlalu ubud dunia, mencintai dunia tapi melupakan akhirat Madatu. Subhanallah Madatu, itulah berkat rasa kesabaran. Nah maksud Bung Laga, Madatu cobalah bersabar Madatu. Menghadapi ujian semuanya datang dari luaran itu. Sudah cukup apa yang kau bicarakan Bung Laga. Walaupun apapun kata-kata yang kau ucapkan dari lidah, dari mulut sampai saat ini dan ke depan, aku tidak akan pernah percaya lagi padamu. Memang angin tidak bisa membaca Madatu, tapi saya bisa merasakan begitu mudahnya kau percaya dengan sahabat-sahabatmu itu Madatu. Hanya karena empati. Mungkin mereka itu cinta dengan Madatu sehingga menjelek-jelekan Bung Laga. Bung Laga, sudah cukup. Sudah banyak yang telah kau sesatkan. Seperti Kiwayut Natorogi. Sekarang dia tidak bisa lagi menasihati. Itu semua ulah kalian. Oke Madatu, perlu saya jawab Madatu. Udin Mota. Ya, Silakan, kau jawab. saya jawab Madatu. Jauh sebelum kita terlahir ke dunia Madatu, Ya. telah tertulis dalam papan tulis Lauh Mahfuz di sorga tentang jodoh kita, maut dan rezeki kita. Benar. Ki Uyut Notorogo mencintai Jeng Reni, janda Tanjung Harapan jadi kembang itu. Apakah salah Madatu? Salahkah Ki Uyut Notorogo? Apakah di benak dan hati pikiran Madatu punya rasa iri dan dengki?
Bung Laga. Hah. Kalau niat bagus itu tidak dipermasalahkan. Tapi engkau di balik semua itu, dengan engkau menjebak Ki Uyut Rokok, maka kau akan menghancurkan semua ketentuan. Bahkan kau akan mengadu domba. Mungkin Madatuk tahu dengan kepribadian dari Ki Uyut Rokok itu. Ganjen memang ganjen dengan wanita. Kanji memang kanji Masya beliau ya. Tapi persoalannya, Jeng Reni itu ingin dijadikan bidadari surganya. Salahkah Bung Laga untuk membantunya walaupun Bung Laga tidak bisa secara terus terang? Bukankah lebih baik kita berbuat baik itu jangan sampai tangan kiri ini tahu Madatuk. Setiap Itu tujuan orang, saya. setiap orang membantu harus menyatakan pamrih. Tapi kalian membantu Ki Uyut karena kalian ingin memiliki lahan-lahan dari Bangladesh yang dihuni oleh Itulah jadi mereka saya tahu. Mungkin Kirambat, Mat Ompong, Gus Arya, Bang Rio, bahkan Billy sekalipun pernah mendatangi Ki Uyut. Bisa jadi mereka mungkin telah mengompor-ngompori, mereka itu kompor beleduk sebenarnya. Tidak, aku tuh bukan mereka yang mengatakannya, tapi semua sekedar sudah mengetahui tindak tanduknya. Itu saja. Dan ku katakan kepadamu Bung Laga, saat ini Mak Datuk tidak akan pernah percaya lagi kepada diri Bung Laga. Saya mengerti dan paham Madatuk. Hanya karena imbas dari angin-angin dari luar Madatuk percaya penuh sehingga mengabaikan seseorang yang begitu bersahajanya terlupakan. Mentang-mentang Bulaga hina-hina, mentang-mentang Bulaga mantan preman, tidak ada yang percaya dengan Bulaga. Jadi wajar terkadang Bulaga berpikir percuma terkadang menjadi spiritual, masih diremehkan, masih dianggap sebelah mata. Bulaga ingin terbersih, ingin kembali berutal kembali Madatuk. Tapi Bulaga juga berpikir secara mendalam. Dunia hanya sementara waktu, dunia tidak hakiki, dunia tidak abadi Madatuk. Itu yang Bulaga pikirkan mendalam. Tapi kalau Madatuk harapan Bulaga yang Bulaga jadikan guru, yang Bulaga anggap sebagai panutan juga tidak mempercayai Bulaga, apalah artinya hidup ini Madatuk? Apalah artinya sebenarnya? Laga, pintar sekali mulutmu berbicara, lidah memang tidak bertulang. Kau pandai bersilat lidah, kau ukir kata-kata bagai penyamping, sehingga orang yang mendengar akan luluh dengan apa yang kau katakan. Tapi Mak Datuk, ini Mak Datuk tidak akan pernah Mak Datuk bisa mencerna dari kata-katamu dan kebaikan, karena ada terselubung niat yang jahat, yang luar biasa yang akan kau lakukan. Saya tidak menyangka sama sekali Mak Datuk yang saya kenal yang begitu penyabar, ia akan percaya apabila melihat dengan mata kepalanya sendiri saat ini terbuai dengan orang-orang yang mencintainya tanpa tahu apa mereka tujuannya. Aku sudah melihatnya Bung Laga. Kukatakan kepadamu, karena Skreber yang memberitahu itu bukan sekedar bicara, tapi fakta. Dia mengatakan bahwa dia sudah berapa ratus video yang diberikan kepada dengan kelakuan diri. Bisa jadi bukan Bung Laga Madatuk. Mereka ingin menjatuhkan harga martabat dan harga diri kita. Cukup, cukup. Yang Kenapa jelas, Madatuk begitu bencinya dengan Bung Laga? Aku tidak benci dengan dirimu, tapi aku benci dengan perilakumu. Madatuk, saya anggap dirimu sebagai spiritual ulung yang patut disegani, yang patut digugu dan ditiru. Tapi entah kenapa semenjak kedatangan saya ke gubukmu ini seolah saya ini bagaikan bangkai, bagaikan sampah yang tidak berguna lagi. Aku tidak akan kukatakan kepadamu, aku tidak akan pernah lagi untuk percaya pada dirimu. Pergi kau dari sini. Kalau kau memang menantangku, kutunggu kau nanti malam ada di sini. Madatuk, jangan sampai kita bertarung Madatuk. Lebih baik aku bertarung Karena apalah daripada dibandingkan dirimu Madatuk. kukatakan kepadamu, lebih baik aku bertarung, lebih baik aku mati daripada aku percaya dengan sifat-sifat orang seperti dirimu. Kau sudah munafik, dosamu sudah berkalang tanah. Ada sebuah bahasa-bahasa Madatuk, dua sejoli Madatuk. Karena sang pria, ya, pria ini miskin, tiada berharta, sang wanitanya kaya harta, rumah mewah, dia bercermin, laki-laki ini bercermin Madatuk. Apalah artinya dirinya bagaikan punggung merindukan bulan. Jadi Bulaga juga sama halnya Madatuk. Bulaga ingin berbuat baik,
dulu mungkin pada tuh dulu orang ini memang Bulaga ini seperti tidak pantas menjadi dimaafkan, tapi salahkah Bulaga? Bukan orang lurus, bukan orang benar, bukan orang baik, tapi salahkah Bulaga ingin belajar baik dan benar? Itu persoalannya pada tuh. Bung Laga, Persoalannya hanya itu saja. cukup sudah bicara. Kau dengar suara burung itu? Burung itu pun sudah mengatakan kepadaku untuk tidak percaya kepada diri. Ya, kau dengar? Kau masih mendengar? Bung Laga, sekali lagi ku ucapkan kepadamu, pergilah kau dari kubu ini. Silakan kau pergi. Kalau kau tidak senang dengan perkataanku, temui aku nanti malam di sini. Aku tetap di sini. Kau datang sendiri. Aku siap untuk melawan. Kita tentukan. Tidak pernah terbersit di benak hati dan pikiran Bulaga untuk balas dendam pada tuh. Bulaga ingin belajar qanaah, menerima apa yang diberikan yang Maha Kuasa. Kalau pada itu tidak mau menjual keris itu, ya Bulaga anggap bukan milik Bulaga. Sudahlah Bung Laga. Cukup sudah pembicaraan. Aku tidak mau lagi mendengarnya. Kau menyimpan sesuatu yang terselubung. Tadi saya sempat syahdu menangis sebenarnya mendengar Madatuk selawatan Madatuk. Sungguh Bulaga kangen dengan semua itu Madatuk. Makanya Bulaga datang kemari agar Bulaga ini menjadi orang yang baik. Bulaga tidak mau lagi jalan ke lembah hitam yang penuh dengan aib dan dosa Madatuk. Kalau sang pendosa sudah tidak dimaafkan oleh Maha Kuasa, bagaimana dengan orang-orang yang selama ini membunuh, korupsi? Bung Laga, Allah akan memaafkan orang yang betul-betul meminta maaf. Orang yang betul-betul ingin bertobat. Tidak seperti dirimu Bung Laga. Engkau menyembunyikan kejahatanmu di balik tetes air matamu, Bung Laga. Kalau begitu Madatuk, Bulaga telah berupaya semaksimal mungkin agar Madatuk percaya dengan Bulaga. Tapi percumalah, walaupun Bulaga berbuat baik, tapi dirimu tidak pernah menghargai Bulaga. Jadi maafkan Bulaga apabila Bulaga melawan dirimu Madatuk. Kutunggu. Nanti malam aku ada di sini. Kau datanglah dengan sendiri. Aku akan siap melawan Bung Laga. Seorang laki-laki akan dikatakan pria sejati Madatuk apabila harga diri, martabat tidak diinjak-injak dan pandang sebelah mata oleh lawannya Madatuk. Baiklah Madatuk. Itu mulut memang berbisa. Justru kau sudah menginjak harga diriku. Kalau Madatuk tidak berkenan dengan kedatangan saya, daripada bahasanya itu tergusur, lebih baik kita akan tempur Madatuk. Baik, pergilah kau dari sini. Ya, Aku persiapkan diriku. Nanti malam kita ketemu di sini. persiapkan diri. Bulaga tidak sebanding dengan keilmuanmu Madatuk. Sudahlah. Tidak usahlah Madatuk merendah bagaikan padi yang makin tua makin merunduk Madatuk. Sudah Bulaga pastikan Bulaga akan kalah Madatuk. Tapi masa Bulaga begini Madatuk, pikirkan dan camkan sekali lagi baik dan buruknya. Sering Madatuk bisa memilah dan memilih. Apakah benar kata-kata Princess Reber, ataukah justru kata-kata Bulaga yang benar? Bung Laga. Masih seperti inilah pembicaraan. Kau menyembunyikan sesuatu, seolah-olah aku tidak tahu. Sementara aku sudah mengetahuinya semua. Madatuk, aku tidak pernah berpikir Madatuk ingin ke kampung, ke kota, terus mencari pendamping hidup Madatuk. Sudahlah, kau hanya ingin merayu. Tidak Madatuk, saya hanya merajuk agar Madatuk juga berpikir benar juga kata Bulaga. Ya walaupun sehat, walaupun ilmu tinggi, tapi dari hutan ke hutan, dari lembah ke lembah, dari ngarai ke ngarai, ya percuma juga Madatuk. Lebih baik aku seperti ini daripada aku mengikuti caramu. Lebih baik aku seperti ini, Bung Laga. Aku tenang hidupku, walaupun seperti ini. Kalau memang aku nanti mendapatkan pendamping hidup, mungkin aku pergi dari sini. Kalau Tapi saya aku tidak mau mendapat pendamping hidup perhatikan dari cara-cara kalian.
dari tutur bahasa wibawa Madatu, saya ingat dengan apa namanya ada di film Bollywood si Salman Khan, luar biasa Madatu. Sayang wibawamu, auramu tidak nampak di luar. Kalau Madatu di luar mungkin sudah jadi artis terkenal Madatu. Aku bisa saja keluar, tapi aku tidak mau mengikuti langkah-langkah kalian. Ya, tidak usah ikut, yang penting keluar saja di kampung. Nanti akan aku tentukan jalan hidupmu. Tidak perlu kamu Jangan mencari. pikir begitu. Kalau mereka sayang ke Bari Lampung ya, yang lain-lainnya lah, tidak mulai sebutkan satu persatu. Kalau mereka sayang, mereka sudah pasti akan mendatangi Madatu. Entah ada makanan minuman akan diberikan kepada Madatu. Ini hanya bulaga ya datang terus. Berarti bulaga lebih sayang dong daripada mereka. Bunga, sudah kukatakan kepada kau datang kemari bukan karena sayang pada dirimu, tapi kau menginginkan sesuatu. Kau ada rahasia yang ingin aku tidak mengetahui. Mengingatkan kepadamu bahwa aku bukan anak kecil. Umurku sudah 52 tahun Bunga. Aku sudah mengenyam asam garam kehidupan. Tapi sayang 1000 kali sayang Madatu. Keperkasaanmu, kewibawaanmu kau gunakan dengan sia-sia tanpa sedikit pun berpikir untuk hidup berbaur dengan masyarakat. Masya Allah, aku ingin menenangkan diri di sini. Aku tidak peduli apa katamu. Kau sudah tersesat dengan mengikuti Mahesa. Kenapa tidak jadi Saulin saja Madatu kalau ingin menghasilkan diri? Cukup, Jadi pendeta atau Cukup. bagaimana? cukup kata-katamu. Pergi kau dari sini. Aku tidak peduli dengan pembicaraanmu lagi. Kalau begitu Madatu, nanti mulai akan datangi Madatu. Kalau memang Madatu menantang untuk duel sengit adu ilmu kanuragan tingkat tinggi, baiklah Madatu. Bagi Bulaga tidak ada pilihan lain, opsi yang terbaik memang kita harus bertempur untuk sebuah harga diri Madatu. Baik, Siapkanlah Madatu. baik. Siapkanlah jangan sampai ada yang tinggal satu pun pusaka untuk menghadapi sang penyair berdarah yang Madatu. Pergi kau dari sini. Pergi kau dari sini. Ya, saya akan pergi Madatu. Tapi tunggulah, rasa sakit ini akan Bulaga bawa mati Madatu. Hati-hati kau Madatu. Hati-hati kau Madatu. Itulah. Itu dia Bulaga. Mak Datuk akan siapkan. Mak Datuk akan siapkan bagaimana caranya untuk melawan dia. Karena orang ini sangat licik. Banyak sekali akalnya. Orang seperti ini kita harus lawan. Karena Mak Datuk sudah begitu geram dengan tingkah dari Bulaga ini. Mungkin nanti malam entah datang jam berapa dia, Mak Datuk akan berpamitan kepada sahabat-sahabat semua. Karena Mak Datuk akan bertempur untuk melawan Bulaga 1 lawan 1. Tapi aku tidak yakin kalau dia datang sendiri. Tapi tetap Mak Datuk harus hadapi dengan sendiri. Karena Mak Datuk adalah seorang laki-laki. Pantang bagi Mak Datuk untuk tidak melawan dari orang yang sudah menantang Mak Datuk. Kita tunggu saja. Dan kepada sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, di sini Mak Datuk berpamitan kepada kalian. Apabila Mak Datuk nanti malam tumbang oleh Bulaga, bahkan Mak Datuk tewas, maka Mak Datuk di sini mengucapkan kepada sahabat-sahabat semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila Mak Datuk melakukan kesalahan atau kata-kata Mak Datuk yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semua. Mak Datuk mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin Mak Datuk tidak bisa lagi mengungkapkan kata-kata. Namun Mak Datuk ingatkan kepada kalian semua, sahabat-sahabat semua, untuk selalu mengikuti perjalanan dari Mak Datuk. Kalau memang Mak Datuk masih diberi umur, ikutilah channel dari Cindu Channel, Mang Otong dan Turimba. Karena channel-channel ini selalu mengikuti Mak Datuk dimanapun Mak Datuk berada.
Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Selalu like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Mungkin tidak banyak yang Mada ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi